Timnas Indonesia saat ini dihadapkan pada dua pertandingan krusial di pekan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan lawan sembarangan, Indonesia dijadwalkan akan berjumpa dengan dua raksasa Asia, Jepang dan Cina yang sebelumnya sukses menghantam kita. Namun menariknya jelang laga penting ini justru bukan Indonesia yang kelihatan panik. Sebaliknya, Cina lah yang terlihat kebakaran jenggot usai melihat langkah-langkah timnas Garuda. Beberapa kejutan yang disiapkan PSSI dianggap sebagai kecurangan. Bahkan sampai-sampai mereka menyebut Indonesia lebih mirip Belanda dan menuduh FIFA membela kita. Starting 11 momen kali ini membahas Cina yang kepanasan usai lihat keseriusan Indonesia. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas bersama-sama. Timnas Indonesia tengah menghadapi fase krusial dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda berada di posisi keempat klasemen dengan hanya menyisakan dua pertandingan. Lawan yang akan dihadapi pun bukan sembarangan, yakni Jepang dan Cina. Dua tim tangguh yang terakhir kali sukses mengalahkan kita. Kemenangan dalam dua laga tersisa menjadi harga mati apabila Indonesia ingin lolos langsung ke babak berikutnya. Sebaliknya, jika Indonesia sukses memenangkan satu saja, maka skuad Garuda harus melewati ronde 4 demi lolos ke Piala Dunia. Namun secara realistisnya, mengalahkan Jepang adalah hal yang hampir mustahil. Artinya, Indonesia harus all in di laga melawan Cina karena itu adalah tiket ke ronde 4. Jelang dua pertandingan penting tersebut, Timnas Indonesia pun membuat banyak kejutan. Salah satunya adalah pasukan diaspora. Setelah sebelumnya PSSI mengonfirmasi bahwa tidak akan ada pemain naturalisasi tambahan, kini federasi merilis daftar 32 nama pemain yang akan menjalani pemusatan latihan di Bali. Tak tanggung-tanggung, Indonesia bahkan mengerahkan 18 pemain diaspora untuk persiapan laga ini. Selain kehadiran para pemain keturunan, ada beberapa hal lain juga yang menjadi sorotan dalam daftar 32 nama tersebut. Salah satunya adalah absennya Ragnar Oratmangun, pemain keturunan yang sebelumnya cukup diandalkan dalam skema permainan pelatih Sintayong. Menurut laporan yang beredar, Ragnar dikabarkan tengah sakit akibat terinfeksi virus yang memaksa dirinya untuk absen sementara dari dunia sepak bola. Ketidakhadiran Ragnar tentu menjadi kehilangan besar, tetapi hal itu juga ternyata ditutupi oleh kejutan lainnya. Salah satu kejutan besar yang tak kalah menghebohkan lainnya adalah kembalinya Stefano Lillipali ke dalam skuad Timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda ini telah dinaturalisasi sejak tahun 2011 dan dikenal sebagai salah satu pemain paling konsisten dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sejak debutnya, Lillipali telah mencatatkan 30 caps bersama skuad Garuda dan terus menunjukkan performa luar biasa dalam setiap kesempatan yang diberikan. Kehadirannya di timnas Garuda tentu membawa variasi lini serang bagi pelatih Patrick Kluivert. Setelah daftar 32 pemain diumumkan oleh PSSI, respon dari luar negeri pun mulai bermunculan, terutama dari negara pesaing langsung, Cina. Media-media Cina berbondong-bondong mencari informasi lebih lanjut terkait komposisi pemain timnas Indonesia. Namun alih-alih merespon dengan strategi yang lebih baik, media-media tersebut justru tampak kepanasan atas daftar pemain yang diumumkan. Salah satu media ternama Cina, 163.com, bahkan menyebut bahwa timnas Indonesia lebih layak disebut sebagai timnas Belanda daripada Asia Tenggara karena banyaknya pemain keturunan Eropa. Pernyataan tersebut mengacu pada fakta bahwa dari 32 pemain yang dipanggil mengikuti TC di Bali, 18 diantaranya merupakan pemain diaspora atau keturunan yang kebanyakan berasal dari Belanda. Ini sepertinya memunculkan kecemburuan dari media dan publik Cina yang merasa tidak adil bahwa timnas Indonesia dibela orang Belanda. Media 163 juga secara tidak langsung mengakui keunggulan Indonesia dengan menyebut bahwa peluang Cina untuk menang melawan Indonesia sangat kecil. Selain karena kekuatan Indonesia yang terlalu tangguh, Cina juga menganggap stadion utama Gelora Bung Karno sebagai kandang yang anggar. Saat ini Cina bertengger di posisi juru kunci klasemen sementara grup C. Dengan dua laga tersisa, Cina wajib menyapu bersih kemenangan jika ingin membuka peluang ke babak selanjutnya.
Namun melihat kekuatan Indonesia yang meningkat, media 163 mengindikasikan bahwa peluang China sangat tipis. Kekalahan dari Indonesia akan membuat mereka praktis tersingkir lebih awal dari panggung Piala Dunia 2026. Gabungan dari tekanan hasil buruk, kebijakan naturalisasi yang kalah efektif, serta performa impresif Indonesia di kandang, membuat media Cina termasuk 163 melampiaskan rasa frustasi mereka melalui kritik dan sindiran terhadap skuad Garuda. Namun hal ini sebenarnya justru semakin menegaskan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara dan mulai diperhitungkan secara serius di level Asia. Tak hanya 163, media Cina lainnya seperti Sohu juga tak mau ketinggalan menyoroti perkembangan kekuatan timnas Indonesia. Namun berbeda dengan 163, pendekatan yang diambil oleh Sohu lebih condong pada menyalahkan pihak eksternal, terutama FIFA. Dalam laporan mereka, Sohu menyebut bahwa kekuatan Indonesia yang meningkat secara drastis adalah hasil dari regulasi FIFA yang dianggap terlalu longgar. Mereka menilai bahwa Indonesia melakukan naturalisasi pemain asing secara seenaknya demi lolos ke Piala Dunia dan semua itu gara-gara FIFA. Padahal, Cina sendiri juga melakukan naturalisasi pemain, tetap dari segi jumlah maupun kualitasnya memang masih terbilang jauh di bawah Indonesia. Hal inilah yang sepertinya mengundang rasa frustasi yang mendalam dari media tersebut. Sohu menganggap bahwa FIFA telah menciptakan sistem yang tidak seimbang yang memberi keuntungan besar kepada negara-negara yang punya keturunan bagus dan agresif dalam mencari talenta diaspora. Ketimpangan ini lalu dijadikan alasan utama mengapa timnas Cina gagal berkembang sebaik Indonesia di Piala Dunia ini. Tak hanya FIFA, Sohu juga ternyata menyalahkan AFC. Jelang laga penting Indonesia versus Cina, AFC diketahui sudah menunjukkan wasit Rustam Lutfuli jauh-jauh hari. Namun, penunjukan tersebut ternyata menuai protes dari pihak Cina. Mereka mempertanyakan keputusan AFC dalam menunjuk wasit Rustam Lutfuli untuk memimpin laga krusial tersebut. Bahkan menurut Sohu ini adalah bentuk tipu daya AFC untuk membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sohu menyoroti sosok Rustam Lutfuli yang dianggap tidak netral dan sebagai wasit yang ringan dengan penuh emosional. Media yang sama juga kemudian memberikan data dengan catatan 493 kartu kuning dan 23 kartu merah dari 103 pertandingan yang pernah dipimpin Rustam Lutfuli. Selain itu, fakta bahwa Rustam Lutfuli sebelumnya pernah memimpin 2 laga timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 juga menjadi sorotan mereka. Lutfuli pernah memimpin laga Indonesia melawan Filipina di ronde kedua dan Arab Saudi di SUGBK ronde ketiga. Anehnya menurut Cina, kedua laga itu dimenangkan oleh Indonesia dengan skor yang sama yakni 2-0. Fakta itu pun jelas membuat mereka makin sewot. Sohu menduga bahwa AFC memang sengaja mengarahkan jalan Indonesia menuju Piala Dunia dan menjebloskan Cina ke jurang neraka. Meski reaksi media Cina tampak berlebihan dan emosional, sebenarnya sikap tersebut bisa dipahami dalam konteks tekanan besar yang mereka alami. Dalam dunia sepak bola, frustasi akibat hasil buruk adalah hal yang sangat manusiawi. Saat ini Cina berada di dasar klasemen grup C dan salah satu kekalahan saja dapat menggugurkan harapan mereka tampil di Piala Dunia. Dengan ekspektasi tinggi dari publik, beban psikologis yang dirasakan tim dan media menjadi sangat besar. Cina masih punya peluang apabila mereka mampu meraih 2 kemenangan dalam laga terakhir. Jika berhasil, mereka akan mengoleksi 12 poin dan masih bisa bersaing di ronde 4. Namun skenario tersebut juga sangat bergantung pada hasil pertandingan lain. Sebaliknya, 1 kekalahan saja akan membuat Cina maksimal hanya memiliki 9 poin, angka yang sama dengan poin Indonesia saat ini. Artinya, nasib mereka adalah pulang ke negeri naga alias gak diajak ke Piala Dunia. Ketegangan tersebut pun jelas menyebabkan reaksi emosional dari berbagai pihak termasuk media seperti Sohu dan 163. Mereka bukan hanya mencemaskan kekuatan Indonesia, tetapi juga merasa kehilangan arah dalam proyek jangka panjang sepak bola mereka sendiri. Ketika melihat Indonesia berkembang begitu pesat dalam waktu singkat, rasa iri dan frustasi pun tak terhindarkan. Reaksi keras terhadap FIFA dan AFC juga merupakan bentuk pelampiasan dari ketidakmampuan internal mereka sendiri. Seperti football lovers yang terancam diputusin pacar, Cina saat ini sedang dalam fase uring-uringan dan pesimis bisa menang.
Suhu bahkan memprediksi bahwa China akan kalah dalam 2 laga terakhir dan pulang sebagai badut Asia. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa prediksi itu tidak sepenuhnya akurat. Indonesia perlu tetap waspada karena dalam dunia sepak bola apapun masih bisa terjadi. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai China yang kepanasan usai lihat perkembangan Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Bisakah Indonesia mengalahkan China di pertemuan kedua? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu yang juga fans Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.